Masa intens investigasi. Kepulangan Laura Mezani Mawardi alias Loli ke Indonesia usai menimba ilmu di London, Inggris, ternyata belum membuat hubungannya dengan sang bunda Nikita Mirzani membaik. Ya, saat kepulangan Loli bukannya membuat Nikita memberikan sambutan hangatnya, tapi malah melontarkan sindiran-sindiran yang diduga ditujukan kepada sang anak di akun Instagramnya. Padahal di satu sisi, Loli memberikan pengakuan di halaman Instagramnya kalau dirinya sudah menemui sang bunda saat pulang ke tanah air. Namun yang menimbulkan pertanyaan, jika Loli sudah menemui Nikita Mirzani, kenapa ia tidak tinggal di rumah ibunya, tapi malah memilih tinggal di apartemennya sendiri? Seolah hal itu menunjukkan kalau memang masih ada sesuatu yang belum selesai di antara Loli dan sang bunda. Ditambah lagi dengan sindiran-sindiran Nikita Mirzani kepada Loli yang senggol tentang sebuah proses yang panjang dan melelahkan, dan juga kondisi psikologi seseorang yang memilih diam saat ini. Lantas benarkah Nikita Mirzani benar-benar sudah merasa lelah menghadapi anak sulungnya itu? Benarkah ia menyerahkan kepada berjalannya sebuah proses panjang yang butuh waktu panjang? Sementara itu, sejak kepulangannya ke Jakarta, Loli juga kerap menunjukkan kemesraannya dengan sang kekasih Fadel Badjideh. Dan sebagai seorang terdekat Loli saat ini, Fadel seolah ingin meredam isu antara Loli dengan Nikita Mirzani, tapi malah dirujak netizen karena Fadel dianggap tak sopan menyebut ibunda dengan nama Nikmir. Lalu bagaimana Fadel menanggapinya? Dan benarkah sepengetahuan Fadel antara Loli dan bundanya itu memang sudah tidak berkonflik lagi? Dan seberapa yakinnya Fadel kalau Loli sebagai anak akan kembali kepada orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tunjukkan sikap seolah tak peduli dengan kepulangan Loli ke Indonesia, Nikita Mirzani juga melontarkan sindiran-sindiran yang diduga ditujukan kepada anak perempuan semata wayangnya itu. Padahal di satu sisi, pengakuan berbeda diberikan Loli lewat unggahan di akun Instagramnya. Ia ungkap kalau dirinya sudah menemui sang bunda saat pulang waktu itu. Namun sayangnya Loli tidak menyertai bukti berupa foto ataupun video. Hal ini membuat netizen mempertanyakan apakah yang diungkap Loli itu benar atau hanya sekedar upaya untuk meredam perselisihan antara dirinya dan Nikita Mirzani. Apalagi Loli memutuskan tidak tinggal di rumah Nikita Mirzani, tapi di apartemen miliknya. Di balik ketidakjelasan tersebut, Nikita Mirzani malah diduga menyindir Loli dengan seolah senggol tentang sebuah proses yang berbunyikan, prosesnya mungkin akan panjang dan melelahkan. Tapi percayalah bahwa akhir dari proses yang panjang ini adalah indah. Bahwa setiap hal yang diawali dengan keyakinan dan niat yang baik akan berakhir baik pula. Selain itu, Nikita Mirzani juga senggol keadaan psikologi seseorang yang memilih diam dalam bahasa Inggris yang berartikan, kadang-kadang kamu hanya butuh diam karena tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Saat pulang ke Indonesia, Loli dijemput oleh kekasihnya yang sudah lama menjalin hubungan jarak jauh alias LDR dengannya. Pria itu bernama Fadel Badjideh. Dari saat menjemput Loli di bandara, Fadel sudah mendapat kritikan dari netizen karena datang tanpa membawa bunga untuk sang kekasih. Meski begitu, sebagai kekasih, Fadel tetap inginkan hubungan Loli dan Nikita Mirzani kembali membaik. Karena itu, ia berusaha meredam isu antara keduanya. Namun di tengah upayanya itu, Fadel malah dirujak netizen
karena sebut ibunda sang kekasih dengan nama singkatan Nikita Mirzani, yaitu Nikmir. Menanggapinya, Fadel sebut kalau ia memanggil ibunda Loli dengan Nikmir adalah haknya. Namun di sisi lain, ia ungkap keyakinannya kalau seorang anak biar bagaimanapun pasti akan balik ke orang tuanya. Dan ia juga sebut bahwa antara Loli dengan ibundanya sudah tidak ada konflik lagi. Saran ibu, nak Fadel ajak nak Loli untuk minta maaf ke dia, jangan pernah sia-siakan waktu untuk minta maaf kepada orang tua. Lebih baik kita mulai minta maaf. Dia udah minta maaf, dia udah maaf-maafan kata dia sendiri. Dan lu tahu semuanya. Dan lu tahu semuanya kalau Nikmir itu dari orang tua pasti bakal ngebuka permintaan maaf, dan dari anak pasti bakal balik ke orang tuanya. Mau gimana pun pasti bakal balik ke orang tuanya, pasti bakal balik. Nggak sopan banget manggilnya Nikmir, nggak apa-apa, itu kan aku. Kalau dianya sopan ke gue bakal sopan ke dia. Karena dilihat bukan dari ukuran umurnya kita harus sopan, tapi dilihat dari attitude-nya dia ke gue gimana, dari attitude gue ke dia gimana. Sebenarnya kasihan ya, makanya ada gue di samping dia. Sampai dia punya siapa-siapa, gue tetap di samping dia. Meski Fadel tegaskan sudah tidak ada konflik antara Loli dan Nikita Mirzani, tapi banyak kejanggalan yang terjadi sepulangnya Loli ke Indonesia, di mana Loli lebih banyak memilih menghabiskan waktu bersama sang kekasih. Dan mereka juga kerap melakukan live bersama di akun sosial media dengan umbar kemesraan. Sementara itu, kejanggalan juga ditunjukkan dengan sikap Nikita Mirzani yang seolah tidak mau tahu akan kepulangan Loli ke Indonesia. Bukannya menjemput sang anak, ia malah asik dengan kegiatan sehari-harinya, bahkan malah memilih melakukan perawatan rambut dan kulit di sebuah klinik kecantikan. Selain itu, seolah tak menyempatkan waktu ketemu Loli, tapi Nikita malah terlihat menyempatkan waktunya untuk menjumpai temannya ketimbang harus bertemu Loli. Beliin sepatu sama Fadel. Makasih. Ya, melek. Yeay, sepatu baru. Sakit kamu. Dia lebih kasar ya, padahal garing ini apaan sih? Salah mulu gue perasaan di muka lu. Di muka. Kaitang sini dong, jangan di Inggris. Masa kita ditinggal ya? Iya. Dia ke Inggris, ke Wales, naik gunung, unboxing sepatunya. Oh iya, aku habis dibeliin sepatu sama Fadel. Mau lihat gak? Bacot ya. Bisik banget kamu, sayang. Udah ngapain sih? Aku mau kasih tahu mereka. Nih Kaitang, cinnamon. Des bareng dong. Aduh. Nih sepatu baru. Cari cowok lain aja tuh. Emang kata lu pemain bola ganti-ganti. Bagus kan? Makasih sayang. Makasih sayang. Sama-sama. Kiu cukurukuk. Kiu. Cukuruk. Bener, gue pertama kali nih guys. Kenapa? Ketemuan sama cewek ya kan, yang bener-bener gue kasih tahu. Ya, thank you banget. Makasih mas. Ya.
yang ketemuan sama cewek nih, kayak pacarannya tuh kelihatan gitu. Gue biasanya backstreet dulu, gak pernah gue kasih tau ke keluarga. Soalnya gue kasih tau ke abang-abang gue, semua pada tahu, pada kenal. Apa? Emang gue penjaganya Loli, jadi harus pada merinding sama gue. Oh gitu. Penjaga apa emang? Penjaga ini hati. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Tidak hanya banyak menghabiskan waktu dengan sang kekasih, Loli juga lebih banyak berinteraksi dengan keluarga Fadel ketimbang keluarganya sendiri. Padahal sewajarnya mestinya Loli lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sang bunda dan kedua adiknya karena sudah lama ditinggalkannya. Dan ketika momen kepulangan Loli, Fadel menjemput sang kekasih di bandara bersama dengan keluarganya. Namun seolah ingin membantah kalau hubungannya dengan Nikita belum membaik karena sang bunda tidak tampak menjemputnya di bandara. Dalam siaran live-nya, Loli kembali menegaskan kalau dirinya sudah pulang ke rumah untuk bertemu Nikita Mirzani. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengakuan Nikita yang menegaskan ia dan Loli sudah tidak ada hubungan lagi. Bahkan ia juga sudah tidak memiliki rasa rindu kepada sang anak meski sudah lama ditinggal Loli. Loli balik ke rumah, aku udah ke rumah, udah ngebilangin kalau aku udah di Indo. Aku sekarang tinggal sendiri. Aku sama keluarga. Kalau kamu sama keluarga kamu dibuang aja. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Jika Nikita Mirzani sudah tidak mau tahu menau lagi soal Loli, sampai kepulangan Loli ke Indonesia pun sama sekali tidak disambutnya. Hal ini pastinya membuat Loli meski sempat bersiteru dengan sang bunda merasa sedih. Belum lagi selama di London, Loli sama sekali tidak mendapat perhatian dari ibundanya yang membuatnya down dan stres. Lalu seperti apa pakar ekspresi melihat adanya stres pada wajah Loli? Aku dari Syaresta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, tidak mudah memang hidup di negara orang tanpa adanya support dari orang tua. Namun karena sudah sempat berselisih dengan Nikita Mirzani, membuat Loli mau tidak mau harus menanggung konsekuensinya saat melihat sang bunda marah besar. Dan melihat ekspresi Loli pada saat menjelaskan kondisinya di UK, pakar ekspresi pun menilai bahwa Loli memang sedang mengalami stres menghadapi beban dalam hidupnya walaupun tidak banyak. Namun cukup mengganggunya. Bahkan ekspresi tertawa Loli karena hanya sekedar ingin ditunjukkannya saja dan bukan tertawa yang tulus yang terpancar dari hatinya. Namun syukurnya Loli menghadapinya dengan tidak larut dalam kesedihan. Tapi ia berusaha bangkit dengan giat bekerja dan beraktivitas. Sayangnya dia tidak menyebutkan apapun tentang terkait misalnya konfliknya dia dengan Nick Mir gitu ya. Kalau dia sebutin, maka kita bisa baca atau beneran dia benar-benar nyesel apa enggak. Kalau ini yang jelas bahwa dia menghadapi beban yang berada dalam hidupnya, tetapi dia masih bisa untuk beraktivitas.
masih aktif, masih bisa cari tanda petik duit tambahan, masih kerja part-time seperti itu, buat saya adalah kemampuan seseorang untuk mau dan berani untuk ngadepin konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Ya, bukan cuma menangisi dan meratapi nasib, tapi berani benar-benar ya udah, ini memang udah saya lakukan, saya kerja, saya berusaha, gitu loh. Itu yang kelihatan, bisa kita lihat bareng-bareng kok itu. Konteksnya ketika dia cerita dia bisa nggak makan seharian itu bukan karena dia sedih, tapi karena olahraga, tubuhnya metabolismenya bagus, dia sanggup untuk nggak makan seharian cuma air doang. Jadi itu nggak ada nuansa kesedihan sama sekali. Malah buat saya dia lagi pamer bahwa karena saya olahraga saya bisa nih kayak gini, gitu loh. Jelas nggak sama sekali lah. Gini, saya pun kalau lagi olahraga, saya lagi aktif olahraga, itu rasa lapar itu bisa ke pending, bisa lama gitu loh. Ya bisa minum air putih doang, bisa minum mungkin air pakai suplemen dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang benar-benar kayak lupa makan aja jadinya, karena metabolisme tubuh bagus, bakar lemak segala macam kayak gitu. Jadi itu jauh dari bahwa dia lagi merintih, meratapi segala macam, gak ada cerita itu gitu. Konteksnya beda jauh gitu. Di satu sisi, Loli yang kerap mengirimkan kode-kode ke Nikita Mirzani melalui akun sosial medianya, kini melihat dari ekspresi wajahnya kalau Loli memang ingin menunjukkan kalau ia bisa bertahan hidup meski tanpa bantuan sama sekali dari sang bunda. Kalaupun ada kode untuk Nikita, itu cuma ngasih tahu bahwa gue tanpa lu juga bisa bertahan, jangan sombong lu, istilahnya gitu loh. Itu bukan sesuatu yang sifatnya sedih seperti yang ingin digambarkan oleh para netizen atau media. Enggak, saya nggak melihat itu, bahwa dia itu tidak terlalu ada tekanan, tidak terlalu lepas. Iya, betul. Tapi bukan berarti seseorang yang kemudian menyerah, meratapi nasib, terus minta ditolong lagi, minta balik segala macam. Enggak ada sama sekali, nggak kelihatan. Meski membuktikan dirinya bisa tidak bergantung kepada Nikita Mirzani dan bisa bertahan hidup di UK dengan hasil kerja kerasnya sendiri, namun Loli sepertinya masih menyimpan rasa tidak sukanya terhadap sang bunda hingga ia mengaku tidak mau disangkut pautkan lagi dengan Nikita Mirzani. Benarkah alasannya karena namanya sudah dihapus Nikita Mirzani dari kartu keluarga? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi, salah satu dampak pertikaian antara Loli dan Nikita Mirzani adalah dihapusnya nama Loli dari kartu keluarga. Dan usai mengetahui hal tersebut, Loli pun mengeluarkan pernyataan tegas bahwa kini ia sudah memiliki kehidupan masing-masing dengan Nikita Mirzani. Bahkan diakui Loli, dirinya sudah tidak mau selalu dipancing-pancing atau diadu domba dengan sosok sang bunda. Pasalnya ia sudah tidak mau disangkut pautkan lagi dengan sosok perempuan yang sudah melahirkannya tersebut. Minimal minta maaf sama mama lo, Lol. Ya Allah. Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gue udah minta maaf gitu, emang gue harus spill gitu, gue udah minta maaf gitu kan? Kagak. Mama gue happy sama hidupnya, ya udah. Gue juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Lu gak usah pada ribet deh, gue aja gak ribet. No comment. No comment lah, itu biar jadi urusan gue dan keluarga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.